Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus belajar cerita-ceritanya Nasruddin? Saya ngutip Idris Shah. Idris Shah ini beliau yang membawa ajaran sufi ke barat. Buku-bukunya sangat banyak tentang tasawuf. Dan Idris Shah nulis 4 buku tebal tentang Nasruddin. Idris Shah ini dianggap salah seorang tokoh yang paling banyak koleksi ceritanya tentang Nasruddin. Kamu cari, ada online-nya, cuma yang online bahasa Inggris. Saya tidak tahu kalau kamu baca cerita lucu bahasa Inggris bisa ketawa apa enggak. Ya. Karena bagian yang lucu kamu tidak paham terus buka kamus lama, diajak sak kata ngono ya ora sida ketawa mungkin ya. Katanya Idris Shah, it is believed that the mystical effect of 7 Nasruddin tales studied in succession. Jadi dipercaya bahwa efek mistiknya ceritanya Nasruddin 7 saja. Jadi kamu nggak harus belajar semua. Kamu ambil 7 saja ceritanya Nasruddin, katanya Idris Shah, is enough to prepare an individual for enlightenment. Jadi sudah cukup untuk menyiapkan jiwamu menerima pencerahan. Jadi katanya Idris Shah, ambillah 7 ceritanya Nasruddin, kamu renungi, kamu gali sedalam mungkin, kamu akan tercerahkan. Tapi ambil 7 saja. 7 terus kamu gali sendiri. Misalnya kamu beli buku yang anekdot-anekdot lucu-lucunya Nasruddin itu, kamu pilih dari sekian banyak ini, saya ngambil 7 ini mau saya perdalam. 7 itu cukup untuk mencerahkanmu. Jadi boleh kamu coba. Malam ini saya bawa beberapa cerita-cerita. Nanti kamu pilih yang cocok sama dirimu. Kalau yang saya bawa ke sini ya maknanya dari saya. Tapi kamu harus menggali sendiri makna dari setiap cerita. Kalau ini saya bawa Rumi, bahwa sufi pun butuh tertawa. If you want special illumination, kalau kita ingin dapat pencerahan yang khusus dari Allah, kamu ingin menggali pencerahan, caranya gampang, itu dari Rumi. Look upon a human face, tataplah wajah manusia. See deeply, tatap sedalam-dalamnya, within laughter, di balik tertawanya, the essence of ultimate truth, ada hakikat kebenaran yang sejati. Kamu cari rahasianya quote ini. Kenapa di balik tertawa itu ada hakikat kebenaran yang sejati kan? Tertawa itu 90% tulus. Kecuali tertawa yang tidak enak, yang dibikin-bikin. Tertawa yang hanya partisipasi. Ya, tertawa partisipasi itu misalnya kamu diajak ngobrol dosenmu terus dia ngelucu. Jadi tidak lucu tapi kamu tidak enak. Kalau tidak ketawa kan tidak enak. Kamu terpaksa tertawa, jadi ya tidak lucu. Nah itu tidak tulus namanya. Tertawa yang tulus. Ya, tertawa yang tulus itu dari dirinya sendiri. Jadi karena alasannya memang keluar dari jiwa, makanya di situ ada the essence of ultimate truth. Masa kamu kalah sama hantu-hantu itu? Hantu-hantu itu lebih ceria dari kalian. Mesti ketawa. Kuntilanak itu ketawa. Mak lampir itu ketawa terus. Kalau kamu malah merengut terus. Pendekar-pendekarnya malah merengut-merengut. Setannya ketawa semua. Kamu kalah sama setan-setan. Setan-setan lebih gembira. Kamu yang banyak sekali fasilitas, banyak anugerah, malah sumpek tiap hari. Oke, mulai sekarang mari kita tertawa. Termasuk yang bercita-cita jadi sufi harus bisa tertawa. Jangan serius terus, mentang-mentang belajar tasawuf terus kamu wajahmu serius terus. Ada apa-apa, astagfirullah, subhanallah. Yo, santai aja lah bro. Nah, kita masuk ke anekdot-anekdot ya. Ini anekdot terkenal sekali dari Nasruddin. Jadi satu ketika Nasruddin ini sama anaknya jalan-jalan pakai keledai. Ini teman-teman pasti pernah dengar.
Keluar pertama, Nasruddin sayang sama anaknya. Anaknya yang naik keledai, Nasruddin yang jalan. Ada orang lewat, komentar. Wah, itu anak muda kok tidak menghormati yang tua. Harusnya yang muda yang jalan di bawah. Yang tua yang naik. Yang muda kan lebih kuat. Akhirnya ganti posisi. Nasruddin yang di atas. Anaknya yang jalan di bawah. Jalan beberapa langkah lagi sama keledainya. Ada yang komentar lagi. Wah, yang tua itu tidak tahu diri, dia enak-enakan naik keledai. Anaknya suruh jalan kaki. Akhirnya sumpek lagi. Sudahlah, naik bareng-bareng aja. Anaknya di pangku. Jalan berdua. Jalan berapa langkah, ada yang komentar lagi. Wah, ndak punya peri kebinatangan itu. Masa keledai seringkih itu dinaiki berdua? Apa yo ndak punya rasa sama sekali. Sumpek lagi. Waduh, piye lho Le, sudahlah Pak, jalan aja. Berdua jalan, keledainya dituntun. Masih ada yang komentar. Orang kok bodoh banget ya bawa keledai. Harusnya dinaiki malah dituntun. Berat-berati aja. Ya dibalik itu sebenarnya sudah bisa diraba ajarannya. Yang pertama, kenapa kok Nasruddin dan anaknya bingung? Karena dia tidak percaya diri dengan kebenarannya sendiri, tidak punya keyakinan. Kalau kita mendengarkan komentar orang, padahal kita sudah merasa benar, kok hasilnya kita bingung, kita mirip ceritanya Nasruddin ini. Wong tadi di awal sudah yakin, hanya dengar komentarnya temanmu yang satu itu atau musuhmu yang satu itu, sekarang kamu goyah. Padahal di situ ajaran utamanya apa? Benar atau salah, pantas atau tidak pantas, itu kan perspektif. Yang paling baik sekalipun bisa kamu bunyikan jeleknya. Yang jelek bisa kamu bunyikan baiknya. Tergantung caramu membaca. Kalau ada temanmu rajin ke masjid, bisa kamu sebut dia ala pamer. Aku soleh tapi tidak tak pamer-pamerin gitu. Dia kan bisa kayak ngono. Ya kan? Bisa kamu bunyikan jeleknya. Ada temanmu lulus paling awal kumlot, alah lulus kumlot nggak jaminan masa depan. Loh iya kan? Akhirnya kamu yang kumlot nggak jadi seneng. Kalau kamu tidak yakin dengan kebenaranmu sendiri, tiap hari hidupmu akan sumpek. Dan itu pelajaran luar biasa dari Nasruddin. Ya harus punya prinsip dong. Tidak semua omongannya orang didengarkan. Itu Nasruddin terus nasihati anaknya. Nak, nanti kalau kamu memiliki keledai, jangan pernah mencukur bulu ekornya di depan orang lain. Beberapa akan berkata, kamu memotong terlalu banyak. Sementara yang lain berkata, kamu memotong terlalu sedikit. Jika kamu ingin menyenangkan semua orang, pada akhirnya keledaimu tidak akan punya ekor sama sekali. Nah, ini kan sindiran untuk kita hari ini. Kalau kita galau hanya gara-gara komentarnya orang, ya kita bunuh diri sendiri. Hari ini kan dunia kita dunia perkomenan. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter itu. Bahkan berita itu kan isinya komen. Kamu lihat kadang-kadang berita nggak kamu baca, langsung kamu jujuk komennya. Ya kan? Nasihatin Nasruddin, kalau kamu sibuk dengan komentar orang, kamu bunuh diri. Itu cerdiknya, pinternya Nasruddin. Terus jadi satu ketika Nasruddin ini sama Timur Leng diadu sama filosof terkenal. Pokoknya filosof ini pinter, tidak bisa kalah. Jadi Timur Leng undang Nasruddin, katanya kamu ini orang bijaksana. Ayo kalau bisa tandingi itu filosof terkenal itu. Nasruddin, oke, boleh besok ya di tengah alun-alun. Iya wis, tidak apa-apa. Jadi setelah ketemu, filosofnya pertama ngangkat satu
jari telunjuk ini. Terus Nasruddin jawab 2 jari. Wah, geleng-geleng filosofi. Wah, bisa jawab. Terus diangkat 3 jari. Nasruddin jawab 4 jari. Geleng-geleng, pinter ini orang, katanya orang itu. Ya sudahlah. Terus membawa telur, ditunjukin telur. Oh, katanya Nasruddin, ya kebetulan Nasruddin bawa bawang. Orangnya juga geleng-geleng. Kok iso jawab terus ya? Akhirnya saya nyerah raja. Pinter ini Nasruddin, aku tidak bisa. Semua yang iki ngomong apa tuh orang berdua ini? Kok cuma ngasih isyarat, sekarang yang satu nyerah. Katanya filosof itu, ini Nasruddin ini pinter. Saya ngangkat jari satu, maksudnya hanya ada satu Tuhan. Nasruddin jawab 2. Berarti dia jawab Tuhan inilah yang menguasai langit dan bumi. Pinter. Saya jawab 3. 3 ini maksudnya manusia ini hidup di 3 dunia. Sebelum lahir, saat di dunia, dan setelah mati. Nasruddin bisa jawab 4. 4 ini berarti dia tahu yang saya maksud manusia. Dan manusia itu punya 4 unsur. Yang pertama air, api, udara, dan angin. Saya putus asa. Untung saya bawa telur, tak tunjukin telur. Maksud saya telur ini menunjukkan kuningnya adalah buminya, putihnya adalah langitnya. Kok dia bisa ngasih bawang. Bawang ini simbol dari bahwa hanya lapisan-lapisannya langit seperti bawang. Dia pinter berarti. Semua tepuk tangan. Terus rajanya, Nasruddin, kamu kok sepinter itu? Tadi yang kamu pikir apa? Saya itu, waktu dia ngasih 1 jari, itu kan ngancam saya itu. Jadi, katanya Nasruddin, karena dia ngancam saya, ancam pakai 2 jari, tak culek matamu. Iya. Terus dia ngancam lagi, mau mukul saya 3 kali. Ya tak balas, tak pukul 4 kali kalau kamu kali. Karena saya sudah ngancam dia mukul 4 kali, akhirnya dia nyerah. Ingin bersahabat, ngasih telur. Ya tak kasih bawang. Yang satu mikir makanan sama tawuran, yang satu mikir filosofi kelas tinggi. Yaitu sindiran luar biasa bagi yang ahli filsafat. Mikirin jelimet-jelimet ternyata maknanya ya simpel, sederhana. Tidak seruat yang dibayangkan. Terus, ini ceritanya Nasruddin waktu dia jadi qadhi di pengadilan. Ini banyak dipakai di cerita-cerita humor. Tapi sebenarnya maknanya dalam. Jadi waktu ada kasus, Nasruddin yang jadi hakimnya. Yang pertama nuntut jaksanya. Jaksa nuntut macam-macam dengan argumennya. Terus Nasruddin melihat jaksa itu, iya, menurutku engkau benar. Terus pembelanya datang. Oh, tidak bisa, dia salah bla 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 bla. Terus Nasruddin lihat yang pembela, menurutku engkau juga benar. Terus dua-duanya komplain. Lah kok bisa? Saya benar, dia benar, kan harusnya satu benar, satu salah. Kau juga benar ngomong gitu. Jadi iki benar, itu benar. Yang menyanggah dua-duanya juga benar. Itu kan ya memang lucu, tapi dibalik itu ada rahasianya. Itu di catatan saya, konflik itu kebanyakan kalau kita jeli bukan antara benar dan salah. Kalau antara benar dan salah itu gampang, tinggal kamu milih yang benar. Tapi yang bikin susah itu apa? Seringkali konflik itu antara yang benar dan yang benar. Yang ini benar, yang itu benar. Itu butuh kebijaksanaan khusus untuk milih yang pas dari dua kebenaran itu. Dan jangan khawatir, apapun yang kamu pilih, insya Allah kamu jatuhnya pada kebenaran. Dua-duanya sama-sama benar, tinggal kamu putuskan yang mana. Jadi tidak perlu harus gegeran. Wong podo bener. Kamu milih calon A, ya bener wong dia mencalonkan diri dan kamu pilih. Kamu milih calon B juga begitu. Tidak ada yang salah. Jangan membuat
kesalahan baru dari dua hal yang sebenarnya sama-sama benar. Itu filosofinya. Yang kedua, bagi saya, hati-hati kalau memutuskan dua hal yang benar. Yang itu menurut perspektifnya sana sini benar, situ benar, maka keputusan hukum itu tidak bisa didasarkan pada keyakinan kebenaran masing-masing. Kalau dasarnya keputusan itu keyakinan aku benar, itu mungkin maling itu jangan dihukum, dia yakin benar. Koruptor itu punya alasan, mungkin dia yakin dirinya benar. Maka tidak boleh menghukumi dengan dasar, oh aku yakin benar kok. Di situ gunanya hakim yang tidak bisa sembarangan. Dan yang ketiga, kenapa orang protes tadi? Nasruddin bilang kau benar, ini benar, itu juga benar. Karena biasanya orang mengharapkan kebenaran itu satu tunggal utuh, tidak ada tandingannya, ideal. Dan dalam hidup agak mimpi kita untuk ketemu yang semacam itu. Susah loh nyari kebenaran yang sempurna ideal itu. Jadi disindir oleh Nasruddin, loh itu ya benar, ini juga benar. Engkau yang komplain juga benar. Masing-masing ada sisi kebenarannya sendiri-sendiri. Jadi anekdot ini ada rahasianya, maka pakailah anekdot ini untuk kalau ada orang berkonflik. Jadi biasanya ya rata-rata ya semuanya benar, cuma keputusannya tidak pada keyakinan kebenaran masing-masing. Nanti hakim yang menentukan. Nah, itu anekdot yang selanjutnya. Kalau ini cermin. Ini juga lucu. Nasruddin ketemu Timur Leng. Jadi ini Timur Leng ini nguji Nasruddin. Semua orang kan bilang bahwa engkau manusia pinter, bijaksana, bisa menyingkap kegelapan. Banyak orang terpesona oleh dirimu, engkau orang yang ajaib. Terus Nasruddin berdiri sambil membusungkan dada. Saya memang begitu. Nah, rojone ini mangkel melihat kesombongan Nasruddin, dia jadi marah. Ya wes, kalau kamu ngaku orang hebat, sekarang tunjukkan seperti apa wajahnya setan. Nasruddin terus ngambil cermin. Paduka ke sini. Ada di sini loh wajahnya. Coba lihatan sendiri. Itu kan kelihatannya lucu, tapi nanti kalau raja itu datang lihat cermin, yang kelihatan wajahnya siapa? Wajahnya raja itu sendiri. Cerita ini lucu, tapi di balik itu ada rahasia-rahasia juga. Kelihatannya melecehkan rajanya, tapi ada rahasianya. Yang pertama apa? Setan itu menguasai kita kalau kita marah. Maka begitu tadi rajanya marah, karena kesombongan Nasruddin, setan menguasai dia. Jadi oleh Nasruddin dikasih cermin. Kalau ingin lihat setan, ngoco. Sampean yang marah itu wajahnya ada di sini, sedang dikuasai oleh setan. Kemudian yang kedua maknanya, jangan kesusu menghakimi. Jangan-jangan kita juga sama jelek. Ya Nasruddin sombongnya tadi ya bikin manggel, tapi marahnya raja juga tidak pada tempatnya. Itu rahasianya apa loh? Kamu yang marah sama orang yang jelek sama dirimu, ketika kamu marah, levelmu jadi sama. Ada orang maki-maki, kemudian kamu balas dengan maki-maki karena dia maki-maki Pak, jelek itu. Memang mulutnya nggak bisa dijaga. Loh, ketika kamu kayak gitu, levelmu sama. Kamu sekarang sejajar dengan dirinya. Nah, itu dari anekdot ini. Jadi hati-hati, jangan-jangan kita ada di level yang sama dengan orang yang kita kritik. Dan yang ketiga, ini nasihat praktisnya. Kalau ada orang sombong, kalau ada orang marah, dan lain sejenisnya, solusinya satu. Ambillah cermin. Kalau kamu lagi marah, kalau kamu lagi sombong, kalau kamu merasa sedang melakukan kejahatan-kejahatan hati, bercerminlah. Bercerminlah itu maksudnya muhasabahlah. Lihat kembali dirimu. Itu makna dalamnya.
Kelihatannya lucu, tapi di balik itu mana? Kalau semula kan kalian membacanya cuma lihat lucunya saja. Tapi ternyata di balik yang lucu itu maknanya dalam. Ada lagi yang saya bawa ini. Ini tentang keberuntungan. Suatu hari ada orang debat sama Nasruddin, tidak selesai-selesai, terus bilang gini, oke Nasruddin, kita ambil koin untuk menentukan siapa yang benar. Terus Nasruddin jawab, oke, kalau gambar kepala katanya Nasruddin, aku menang. Tapi kalau gambar ekor, kamu kalah. Oh itu, kalau dipikir dalam kan menang-menangan itu Nasruddin. Jadi apapun yang terjadi ya sing menang Nasruddin. Karena kalau gambar kepala Nasruddin menang, kalau gambar ekor temennya kalah. Lek padha wae. Oke, ya ini sindiran bahwa kalau orang cerdas itu selalu bisa punya cara untuk menang. Yang paling kelihatan itu. Cuma ada nasihat kedua, bahwa kadang-kadang dalam hidup ini apapun yang terjadi kita tidak mungkin menang. Kayak temannya Nasruddin tadi. Kenapa begitu? Karena rumusnya sejak awal sudah salah. Jadi pedoman hidup kita sudah salah. Maka apapun yang kita lakukan kita tidak akan menang. Kalau bisa, berusahalah kayak Nasruddin. Nasruddin itu apapun yang dia lakukan dia mesti menang. Jadi cari jalan yang apapun yang terjadi engkau menang. Meskipun kelihatannya gagal dan kalah. Cari pintu yang menunjukkan bahwa sebenarnya engkau tidak kalah tapi engkau tetap menang. Rancang sendiri kesuksesanmu. Kalau harus gambling, kalau harus bertanding, terjunlah ke lapangan kalau sudah yakin menang. Apapun yang terjadi, itu rumus dari Nasruddin. Oke, ini juga ada hikmah dari Nasruddin. Jadi satu ketika ada orang meninggal. Pas di situ ada pengembara, traveler, musafir yang lewat terus ketemu Nasruddin. Karena ada rombongan jenazah, dia tanya, Pak, itu yang meninggal siapa? Nasruddin jawab, tidak tahu ya, kelihatannya yang di dalam keranda itu yang meninggal. Nah, ya, itu kan lucu. Ya yang jelas rahasianya yang pertama, ya Nasruddin jujur. Ya dia taunya itu, tidak tahu detailnya. Ada lagi yang lebih dalam sebenarnya. Apa rahasia yang lebih dalam? Kalau orang sudah meninggal, identitas dan status saat dia hidup tidak penting lagi. Apakah itu yang meninggal Pak Lurah, apa Pak RT, Pak RW, apakah yang meninggal Presiden, tidak penting lagi. Statusnya sudah sama sekarang, jenazah. Ada yang lebih dalam lagi yang ketiga. Itu tadi kan dia musafir, bukan orang situ. Meskipun Nasruddin ngomong yang meninggal Abdullah, yang meninggal siapapun, dia ya tidak kenal, wong dia bukan orang situ. Jadi pertanyaannya sudah salah. Apa untungnya? Dia tahu wong dia bukan orang situ. Jadi pertanyaan yang salah ya jawabannya jadinya salah. Itu dari anekdot selanjutnya. Nah ini cerita tentang Nasruddin yang jadi guru sufi. Jadi Nasruddin itu biasanya murid-muridnya di belakangnya terus membaca wirid bareng-bareng. Kalau itu kan wiridnya wiridnya sufi. Sambil teriak, sambil lalu bareng-bareng dan lewat di tengah-tengah pasar. Terus orang pasar tanya, Nasruddin, kamu ini lagi ngapain sama muridku, sama murid-muridmu? Loh, sekarang aku jadi syekhnya sufi. Mereka ini murid-muridku. Aku yang bantu mereka dapat pencerahan. Makanya di tengah pasar pun bareng-bareng wiridan mungkin Allah, la ilaha illallah bareng-bareng keras-keras. Sambil loncat-loncat. Mungkin kalau sekarang sambil geleng-geleng. Terus pertanyaannya temannya, loh, terus pedomannya apa? Ukurannya apa menurutmu? Mereka sudah tercerahkan atau belum? Katanya Nasruddin, loh itu gampang. Setiap pagi tak hitung jumlahnya muridku. Nah, kalau berkurang, ada yang tidak datang, berarti sudah ada yang tercerahkan.
praktekan sindiran tadi. Sudah tak ajak wirid yang aneh-aneh, nah, kalau ada yang keluar, alhamdulillah sudah ada yang tercerahkan satu. Jadi itu kalau bahasa sufinya pencerahan via penyangkalan. Jangan salah. Jasanya kadang-kadang orang-orang jahat, orang-orang sesat, itu membuat kita tercerahkan. Malah kadang-kadang gara-gara perbuatan jahatnya orang tertentu kita jadi sadar. Nah, itu pencerahan via penyangkalan, kebalikannya. Karena benci dengan filsafat, akhirnya belajar fikih dan akhirnya jadi ahli fikih. Itu kan pencerahan via penyangkalan. Karena bosan sama filsafat, sama fikih, kamu mangkel sama fikih terus belajar filsafat dan tercerahkan di filsafat. Itu kan awalnya karena menyangkal. Jadi kebalikannya. Biasanya kan orang karena ikut terus tercerahkan. Ada kalanya orang karena menyangkal terus tercerahkan. Karena tidak suka terus tercerahkan. Atau sebaliknya, karena suka atau tidak suka, terus tersesat. Begitu kamu lihat ada koruptor di penjara, terus kamu merasa, wah, berarti aku ini termasuk orang yang bersih loh ya. Jadi sesat. Tapi hal yang sama bisa membuatmu lurus, tercerahkan. Oh, berarti itu jelek. Aku tidak boleh yang semacam itu. Nah, itu tercerahkan dari menyangkal. Ini kayak muridnya Nasruddin tadi. Nasruddin ngawur ngajak itu manut baik. Nah, berarti yang sudah tidak manut, berarti dia yang tercerahkan. Jadi kapan-kapan saya mau ngitung yang ikut ngaji ini. Ya, kalau ada yang sudah tidak masuk, berarti alhamdulillah sudah ada yang tercerahkan. Ya, kalau mulai berkurang, kok malah banyak, berarti banyak yang tersesat ini nanti. Jadi semakin berkurang isinya, semakin tercerahkan. Ini juga ceritanya terkenal. Cerita periuk beranak. Jadi satu ketika Nasruddin ini pinjam periuk sama tetangganya. Saat dia pinjam pertama dikembalikan, dikasih bonus panci sama Nasruddin. Tetangganya heran, loh kok ada pancinya ini, gimana Nasruddin? Alhamdulillah periukmu beranak. Ya tetangganya meskipun gak masuk akal, diterima aja, lumayan dapat panci. Tapi besoknya pinjam periuk lagi Nasruddin, sama tetangganya dipinjemi lagi. Mungkin bayangannya lumayan nanti dapat bonus beranak lagi kan lumayan. Tapi berapa hari ditunggu tidak dikembalikan. Ditagih ke rumahnya, Nasruddin, periuknya yang kamu pinjam mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Periukmu meninggal. Wow, marah tetangganya. Mana mungkin ada periuk yang meninggal? Loh, kalau bisa beranak kan bisa meninggal. Ya, jadi ini sindiran bagi kita yang luar biasa. Kita itu biasanya hidup kita diatur oleh suka dan tidak suka. Bukan oleh kebenaran-kebenaran yang kita yakini. Tetangganya Nasruddin tadi yakin benar bahwa tidak mungkin periuk itu bisa beranak. Tapi karena dia untung dari situ, diam aja dia. Begitu dapat yang rugi, dia baru teriak. Hidup kita sering begitu. Kadang-kadang salah-salah dikit tidak apa-apa, dosa-dosa dikit tidak apa-apa, yang penting untung. Bikin cerita-cerita palsu, berita-berita palsu tidak apa-apa, yang penting menang. Kecuali kalau aku yang dirugikan, baru aku teriak. Itu pelajaran pertama dari cerita periuk beranak itu. Dan kita sering ada di sini. Wong kamu sudah ngerti itu ndak boleh, itu curang, itu dosa, ndak apa-apa Pak, yang penting nanti saya dapat untung, yang penting nilaiku tinggi, yang penting orang terkesan. Itu nyari keuntungan. Yang kedua, peran akal. Akalmu itu biasanya datangnya belakangan untuk menjustifikasi kepentinganmu. Akalmu mengiyakan meskipun gak masuk sebenarnya kok ada periuk yang beranak.
Tapi kemudian dia menyangkal ketika periuknya bisa meninggal. Padahal secara logis harusnya bisa beranak, bisa meninggal. Tapi kamu beda pandangan, kenapa? Karena beda kepentingan. Jadi ini uniknya menasehati dengan humor, dengan anekdot. Kalau orang tiba-tiba dinasehati, jangan menjual agama nyari keuntungan sendiri, orang bisa marah. Tapi kalau disindir dengan cerita-cerita semacam ini, mungkin marahnya bisa berkurang. Jadi itu anekdot selanjutnya. Pokoknya malam ini isinya semacam ini semua. Kalau ini tentang perjalanan. Jadi satu ketika Nasruddin kerja di kebunnya, terus ada orang lewat, tanya arah. Pak, kalau ke kota sana, arahnya kemana ya yang pas? Terus Nasruddin nunjuk arah. Orang ini terus tanya lagi, kira-kira berapa lama waktunya saya sampai di sana? Nasruddin diem aja. Orang itu tanya lagi, Pak, berapa lama saya sampai di kota sana? Dicueki sama Nasruddin, Nasruddin malah kerja lagi. Orang itu muangkel, marah-marah, dasar. Terus dia jalan. Begitu dia jalan berapa langkah, tiba-tiba Nasruddin teriak, 3 jam. Orang itu sambil jengkel, lah kenapa tadi diam saja? Jawabnya Nasruddin, loh saya kan harus lihat kecepatanmu jalan. Jadi saya baru bisa jawab. Kalau kamu cepat mungkin bisa 2 jam. Kalau dengan kecepatanmu itu ya 3 jam. Jadi jangan kesusu marah, wong belum selesai. Jadi ya ini sebenarnya ajaran tentang jalan hidup. Hidup itu akan terarah yang pertama kalau arah yang kita tempuh benar. Kemudian ada penunjuk jalan yang tepat dan kita jalani dengan sungguh-sungguh dan serius. Jadi pastikan hidupmu punya arah. Jangan ada yang hidupnya asal. Kemudian cari penunjuk jalan yang tepat sesuai arah yang kamu tuju. Kemudian tempuhlah secara sungguh-sungguh di situ, karena kesungguhanmu itu menentukan kapan kamu sukses atau tidak. Kalau langkahmu cepat, ya kamu segera sukses. Kalau langkahmu lambat, ya kamu lambat suksesnya. Atau kalau kamu mandek, ya meskipun kamu tahu arah, punya penunjuk jalan, tidak akan nyampe. Kalau ini guru SD saya dulu suka cerita ini. Jadi satu ketika Nasruddin ini duduk di bawah pohon ceri yang merah, yang kecil-kecil itu biasanya di kue itu. Terus dia mengamati alam sekitar. Dia merasa bahwa alam ini sangat sempurna. Tapi yang sayangnya pohon ceri ini loh, pohonnya besar tapi buahnya kecil. Sementara labu itu pohonnya kecil, buahnya besar. Dan tidak imbang katanya Nasruddin. Padahal Allah itu kan maha sempurna. Harusnya ya sempurna dia. Tiba-tiba cerinya jatuh menimpa kepalanya Nasruddin. Saat itu dia sadar, wah iya ya, kalau tadi pohon ceri ini besarnya sak labu-labu, bisa bonyok kepalaku. Itu kan ceritanya lucu, tapi rahasianya luar biasa. Rahasia pertama adalah gagasan tentang kesempurnaan. Kesempurnaan yang ada dalam ideal-idealmu, dalam jangkauan pikiranmu, itu kesempurnaan yang terbatas. Terbatas oleh luasnya wawasanmu sekarang. Terbatas oleh jangkauan berpikirmu sekarang. Orang lain juga punya batasnya sendiri. Allah yang tidak terbatas dalam kesempurnaan. Maka kamu punya ideal apapun, tentang kesempurnaan apapun dalam hidupmu, sadarilah bahwa sempurna versimu itu sempurna yang terbatas, sebagaimana kesempurnaan versinya orang lain. Jadi yang pertama itu. Makanya ngertinya ya kalau buah ceri itu eman-eman, pohonnya besar, buahnya kok kecil-kecil. Tapi begitu jatuh baru sadar ada rahasianya. Ternyata pikirannya tadi nggak nyampe sampai ke sana. Terbatas. Sekarang baru tahu. Makanya saya bilang terus gali pengetahuan, terus cari ilmu.
biar pikiranmu nyampe. Itu rahasia dari cerita ini. Kalau ini lucu. Jadi Nasruddin itu satu ketika gagal panen, nggak punya uang, akhirnya ya sudah terpaksa ngelamar pekerjaan. Nah, waktu ngelamar pekerjaan ditanya sama juragannya yang mau mempekerjakan, kamu bisa nulis apa membaca? Jawabnya Nasruddin, saya tidak bisa baca, tapi saya bisa nulis. Terus tuannya bilang, oke, kalau gitu coba kamu nulis. Nulis Nasruddin panjang. Tuannya bingung, ini nulis apa toh ya? Nggak jelas tulisannya, nggak bisa dibaca. Tuannya bilang, stop. Kamu itu nulis apa? Coba kamu baca. Loh, tadi kan saya sudah bilang, saya bisa nulis, tapi nggak bisa baca. Jadi dia nulis wakeh gitu. Juragannya bingung, ini nulis apa? Nggak bisa dibaca. Dia sendiri membaca. Loh, kan saya sudah bilang, nulis bisa, baca nggak bisa. Ya. Itu ceritanya lucu, tapi sebenarnya hikmahnya sangat filosofis. Banyak loh dalam hidup orang yang nulis bisa, tapi membaca tidak bisa. Yaitu orang-orang yang hidupnya asal. Tidak punya refleksi, tidak pernah memikirkan tindakannya ini pas apa tidak, sesuai apa tidak. Dia tidak bisa membaca dirinya sendiri. Melakukan apa saja, tapi dia tidak mengukur perbuatannya, tidak mengukur tindakannya. Itu kayak orang yang bisa nulis, tidak bisa baca. Kamu kuliah itu tujuannya apa, mau kemana, untuk apa, targetnya apa, cita-citanya apa, sudah dapat apa. Itu namanya membaca. Kamu kan nggak pernah gitu, yang penting kuliah wae, sak kapoke. Apa-apa harus jelas. Karena kalau tidak jelas, kalian melakukan segala sesuatu secara asal. Dan itu mirip orang yang bisa nulis tapi tidak bisa baca. Oke, terus kalau yang ini tidak saya ceritakan rahasianya, kalian bisa menangkap sendiri. Jadi satu ketika ada seorang filosof lagi, ahli filsafat moral, ingin ketemu Nasruddin. Karena katanya Nasruddin ini orang pinter, bijaksana. Nah, terus diundanglah Nasruddin, kita ketemu yuk. Saya traktir, kita makan di restoran ikan bakar. Dibawalah ke restoran ikan bakar, terus membakar ikan. Pesen ikan 2. Cuma sama yang jual, besarnya ikannya tidak imbang. Yang satu ikannya besar, yang satu kecil. Begitu hidangannya keluar, Nasruddin cepat-cepat ngambil yang besar. Wah, si filosof ini, ahli filsafat moral ini geleng-geleng kepala. Nasruddin, katanya kamu ini orang yang bijaksana. Harusnya secara sopan santun, secara moral, kita itu mendahulukan orang lain. Harusnya kita mengambil yang lebih kecil. Kalau aku dirimu, aku ngambil ikan yang lebih kecil dulu. Oh ya sudah, kalau gitu. Terus yang kecil dikasihkan ke dia. Ya. Jadi dia kan ingin jadi orang yang bermoral, ngambil yang lebih kecil. Ya sudah, dikasih yang lebih kecil. Oke, itu jarak antara moralitas dalam teori dengan moralitas dalam praktek. Standar moral itu biasanya kita pakai untuk orang lain, tidak untuk kita. Kalau saya ngomong jangan suka maki-maki orang lain, pikiran kita selalu untuk orang lain, tidak untuk kita. Jangan suka mencela orang yang beda pendirian sama kamu. Pikiran kita selalu ke orang lain, tidak ke kita. Jadi standar moral selalu kita pakai ke orang lain. Ya kayak sahabatnya Nasruddin tadi, dia makainya ke Nasruddin, begitu dipakaikan ke dirinya sendiri, dia malah marah-marah. Jadi itu ukuran moral. Kalau ini juga sering diceritakan satu ketika dia ngobrol sama hakim. Katanya Hakim Nasruddin, sebagai orang yang bijaksana, kamu milih mana? Kebijaksanaan atau kekayaan? Nasruddin jawab, ya kekayaan. Katanya kamu orang bijaksana, bikin malu saja. Yang dipikir cuma kekayaan. Terus Nasruddin tanya, lah kalau kamu nyarinya apa?
Loh, aku hakim, aku nyari kebijaksanaan. Terus Nasruddin jawab, ya memang begitu. Orang itu mencari yang belum dimiliki. Ya, katanya Nasruddin, loh, kalau kebijaksanaan aku punya, kekayaan yang belum. Jadi kalau ditanya mau kebijaksanaan apa kekayaan, ya kekayaan. Sementara engkau sudah punya kekayaan, kebijaksanaan yang belum. Jadi jawabanmu mesti nyari kebijaksanaan. Jadi itu tidak perlu dijelaskan, sindirannya sudah luar biasa. Jadi orang itu nyari yang dia belum punya, meributkan yang dia belum punya. Jadi kadang-kadang dunia itu kebalikannya. Orang yang teriak-teriak, jangan sebut gelar saya, jangan sebut haji saya, jangan sebut doktor saya, tiap hari ribut itu. Sebenarnya dia tiap hari mikir tentang gelar. Kalau sudah nggak sibuk dengan gelar, kamu sebut nggak kamu sebut urusanmu. Bagiku nggak penting. Kalau masih diributkan, berarti kita masih sibuk dengan itu. Meskipun sibuk untuk nolak, itu sama saja pikiran kita masih sibuk di situ. Yang nggak penting ya posisikan sebagai nggak penting. Kita kan sering begitu. Yang nggak penting. Jadinya kok malah jadi perdebatan utama. Jadi misalnya salaman cium tangan, itu bagi kamu kan boleh cium tangan, boleh enggak. Pendapatmu kan begitu. Tapi begitu ada orang enggak cium tangan, kamu marah. Atau ada orang cium tangan, kamu protes. Lo katanya enggak penting. Mbok sudah enggak usah dibahas, bahas yang penting-penting saja. Oke, itu anekdotnya. Terakhir, ini mohon maaf, ini tak ambil dari bukunya Idrisah. Ini enggak nyindir loh ya. Memang cerita paling awal di bukunya Idrisah yang The World of Nasruddin itu begitu. Makanya saya ambil langsung Inggrisnya. A Better Beard Than Yours, tentang jenggot. Jadi ada seorang imam yang ceramah, all through the footies wear a beard. Jadi seorang hamba yang sejati itu harusnya punya jenggot. Show me, thick and lustrous. Coba lihatlah para ulama yang jenggotnya panjang, atau carilah orang yang berjenggot panjang, dan aku tunjukkan bahwa yang jenggotnya panjang ini imannya lebih dalam. Nasruddin terus angkat tangan. Syekh, kambing saya. Jenggotnya lebih lebat dan lebih panjang. Apa berarti Islamnya lebih sejati? Ya. Oh, itu bukan saya loh ya, Nasruddin. Ya. Dan itu saya tidak ngarang, itu ngambilnya dari bukunya Idrisah. Kamu cari sendiri. Jadi ini kelakuan keberagamaan kita selama ini sebenarnya hubungannya sama standar. Kita mungkin salah ngambil parameter. Islam yang baik, Islam yang benar itu harusnya seperti apa? Itu hari ini banyak orang yang salah parameter. Ayo belajar lagi, harus sinau lagi tentang gimana jadi muslim yang baik, jadi muslim yang benar. Yang jenggotnya panjang, baik. Tapi tidak bisa jadi ukuran dia lebih baik daripada yang tidak punya jenggot. Dalam hal keberagamaan dan keislamannya. Sering saya contohkan kalau ukurannya hanya jenggot, ya kalmak kuwi jenggoten. Kalau ukurannya kumis, Nietzsche itu kumisan. Jadi ukurannya jangan itu. Jangan yang artifisial. Cari ukuran yang lebih esensial, eksistensial. Untuk menunjukkan ini loh Islam yang sejati. Karena hari ini banyak orang kehilangan identitas karena salah milih standar. Harusnya ciri Islam itu A, B, C, D, tapi terus yang diambil D, E, F, G. Sehingga wajah Islam berubah. Itu yang membuat Islam akhirnya mahjubun bil muslimin. Yang menghalang-halangi orang melihat wajah Islam yang sejati itu orang Islam sendiri. Kenapa? Salah milih standar. Jalan keluarnya apa? Belajar. Sinau lagi, ngaji lagi yang lebih banyak. Dibuka luas-luas pikirannya.
Jangan milih-milih. Kalau untuk wawasan diperluas seluas mungkin biar tidak tertipu. Ilmu maling dipelajari biar kamu tidak kemalingan. Ilmu copet dipelajari biar kamu tidak kecopetan, kan itu Jan. Jadi perluas wawasan, perluas ilmu. Dan besok kalau sudah saatnya kamu memanifestasikan diri, mengimplementasikan ilmumu, cari jalan yang menenteramkan. Seperti yang ditempuh oleh Nasruddin antara lain. Yang tidak melahirkan konflik, tapi melahirkan kegembiraan-kegembiraan. Membuat orang semakin bisa menikmati hidupnya dan semakin gembira. Rumusnya itu. Itu yang membuat Nasruddin abadi hingga hari ini. Semua negara di banyak tempat rebutan Nasruddin dari tempatku. Dan cerita-ceritanya tersebar kemana-mana, dari barat sampai ke timur. Oke, saya kira itu cerita tentang Nasruddin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.